Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TMT 3A, bertemu lagi dengan saya Rizky Ayu Fadeliana, walau dalam video seperti ini. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang definisi perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, guna memenuhi tugas psikologi pendidikan. Langsung saja, perkembangan. Definisi perkembangan. Dalam psikologi, istilah perkembangan memiliki banyak makna. Perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Sedangkan para ahli perkembangan mendeskripsikan perkembangan sebagai sesuatu yang bersifat kontinu atau perubahan yang berlangsung secara bertahap atau kumulatif. Kemudian atau discontinue, yaitu rangkaian tahapan yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian ada periode perkembangan. Periode perkembangan ini meliputi 1. Fase pra-kelahiran, 2. Bayi, 3. Anak-anak, 4. Remaja, 5. Orang dewasa, dan 6. Usia lanjut. Namun, periode perkembangan ini akan dibahas oleh materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah perkembangan melibatkan 3 proses, yaitu proses biologis atau proses yang ada pada organisme hidup atau individu hidup. Jika itu membahas tentang perkembangan manusia, jadi itu proses yang ada pada hidup manusia itu sendiri. Yang kedua adalah proses kognitif atau potensi intelektual. Dan yang ketiga, proses sosio-emosi atau pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial selama perkembangan. Terdapat hubungan yang kuat di antara ketiga proses ini. Selanjutnya, teori-teori perkembangan. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku manusia. Teori-teori psikoanalisis mendeskripsikan perkembangan sebagai yang terutama berlangsung secara tidak disadari dan sangat diwarnai oleh emosi. Kontribusi dari teori psikoanalisis adalah fokusnya pada kerangka kerja perkembangan, hubungan keluarga, dan aspek tak sadar dari pikiran. Yang kedua ada teori kognitif. Terdapat 3 teori kognitif yang utama, yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget, teori sosiobudaya Vygotsky, dan teori pemrosesan informasi. Teori kognitif mengedepankan pemikiran, penalaran, bahasa, dan proses kognitif lainnya. Kontribusi dari teori kognitif adalah pandangannya yang positif mengenai perkembangan dan penekanannya pada konstruksi aktif manusia agar dapat memahami. Yang ketiga, teori perilaku dan kognitif sosial. 2 teori utama pendekatan perilaku dan kognitif sosial adalah teori pengkondisian operan oleh Skinner dan teori kognitif sosial oleh Bandura. Kontribusi dari teori-teori perilaku dan kognitif sosial mencakup fokus pada penelitian ilmiah dan determinan lingkungan terhadap perilaku. Yang keempat, teori ontologi. Teori ontologi mengedepankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode kritis atau sensitif. Kontribusi dari teori ontologi adalah fokusnya pada dasar biologis dan evolusioner dalam perkembangan. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Hereditas atau pewarisan watak induk ke keturunannya. Manusia berasal dari sebuah sel tunggal kecil bernama gamet yang paling mengagumkan, penuh misteri, dan kecil di jagat raya ini sebagai kehendak Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggabungan 2 sel ini menghasilkan nukleus atau inti seorang individu baru. Hanya pada saat itulah ditentukan apakah individu itu akan menjadi laki-laki atau perempuan, pendek atau tinggi, cerdas atau bodoh, dan seterusnya.
Semua gambaran tersebut ditentukan dalam sel tersebut yang tak dapat diubah. Prinsip hereditas menurut Crow and Crow tahun 1987. Yang pertama adalah prinsip reproduksi. Dalam prinsip reproduksi, faktor keturunan hereditas berlangsung melalui perantara germ, sel, dan tidak dengan sel somatik. Sifat-sifat orang tua yang didapat dari lingkungan tidak dapat mempengaruhi germ sel atau plasma benih. Yang kedua, prinsip konformitas. Berdasarkan prinsip konformitas, masing-masing makhluk menurunkan golongan dan jenisnya sendiri. Ciri-ciri biologis, warna kulit, bentuk tubuh, atau jasmani, dan sebagainya adalah hal-hal yang dapat diturunkan. Yang ketiga, prinsip variasi. Dalam variasi, suatu jenis atau spesies dipandang dapat memiliki persamaan maupun perbedaan. Yang keempat, prinsip regresi filial. Ciri khas yang ada pada seorang anak akan menunjukkan ke arah rata-rata. Maksudnya, hal ini dapat diartikan bahwa orang tua merupakan bukan produsen. Kemudian, orang tua memiliki kombinasi sel baik dan dominan, sedangkan anak kemungkinan untuk memiliki sel yang kurang baik sehingga kualitas anak juga kurang ataupun sebaliknya. Yang kelima, prinsip jenis silang. Dalam prinsip ini, sesuatu yang diwariskan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya mempunyai sasaran jenis menyilang. Seperti contoh dalam keluarga, seorang anak perempuan lebih cenderung mirip dengan ayahnya, begitu pun sebaliknya, seorang anak laki-laki lebih cenderung mirip dengan ibunya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Maurice L. Pick tahun 1982 berpendapat bahwa sifat bawaan moral merupakan sifat baik, jelek, atau netral. Sedangkan korelasi antara manusia dengan lingkungan bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah hukum nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yang pertama, teori empirisme. John Locke tahun 1632 sampai 1704 selaku tokoh empirisme mengatakan bahwa tiap individu lahir sebagaimana kertas putih dan lingkungan itulah yang membentuk corak atau tulisan dalam kertas putih tersebut. Yang kedua, teori nativisme. Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860 sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perkembangan individu hanya dapat ditentukan oleh kemampuan dasar atau bawaan faktor endogen serta bakat yang bersifat kodrati. Teori konvergensi William Stern pada tahun 1701. Teori konvergensi William Stern pada tahun 1871 sampai 1938. Sebagai pelopor teori ini berpendapat bahwa perkembangan individu berlangsung atas pengaruh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin banyak kurangnya dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.